Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Zaikadi Jilani wa Zalim Syafi'an Nabi Malik Hambali Nawawi Rabi Jamil Fuqaha Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Fakih Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli Pura Ajmain Summa ila arwahi walidina wa atina wa ajdadina masyayina wa jamil muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum yarhamu ya'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimallahu taala wa daman naf'a belum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim, halaman 82 masih ya. Ini. Di Par'un deh ya. Par'un lawis ta'jara sauban lil lubsil mutlaqi la yalbasuhu waqtan naumi lailan wa in taradat adatuhum bizalika wa yajuzu lil mustajirid dabati masalan ya man'ul mu'jir min hamli syai'in 'alaiha faidatun wala sayhuna inna tabibal mahira ay bi an kana khata'uhu nadiran law syuritat lahu ujratun wa utiya samanul adwiyati wa alajahu biha falam yabra istahaqqal musamma in sahhatil ijaratu wa illa fa ujratul misli wa laisa lil alili arruju'u alaihi bi syai'in li'annal mustajira alaihi ya li'annal mustajira alaihil mu'alajatu la sifa'a bal in syurita batalatil ijaratu li'annahu biyadillahi ta'ala la ghair amma ghairul mahir fala yastahiqu ujratun ya wayarja'u alaihi bisamanil adwiyati litaksirihi bimubasaratihi bima laisa huwa lahu ahlun. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah ijarah ya, upah sewa gitu sama ya. Nah, ya masuk kita di sini masalah ya ijarah nih ya, sewa minjem ya gitu. Par'un cabang masalah nih. Lawis ta'jara sauban, kalau seorang itu menyewa ya baju ya, sewa baju nih lilubsi, sewanya untuk dipakai al mutlaq ya, secara mutlak gitu ya. Jadi kita nyewa apa tuh, nyewa baju nih Jawa buat apaan, buat pakai udah gitu aja, jangan dah kan mutlak tuh ya. Nah nggak tentuin buat apaan gitu ya. Nah ya secara mutlak tuh ya, nyewa baju buat pakai udah gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah la yalbasuhu waqtan naumi lailan, nggak boleh tuh orang itu pakai baju di malam hari buat tidur gitu ya. Jadi kalau kita tuh nyewa baju gitu, sewa nih baju lu gue sewa gitu ya. Nah itu katanya nggak boleh kita pakai bajunya tuh di waktu malam buat tidur gitu ya. Nah ya karena itu nyewanya secara mutlak, nggak ada penentuan. Jadi biasanya kan baju dipakai buat apa?
Ini bukan buat tidur, baju tidur kan lain lagi. Kan gitu ya, bukannya baju tidur ya. Gitu. Nah ya, jadi nggak boleh tuh pakai buat tidur ya, gitu ya. Nah ya. Nah tuh ya, kalau kita sewa baju tuh dengan ucapan ya sewa doangan gitu, nih baju saya sewa gitu. Nah udah, nah nggak boleh pakai buat tidur di malam hari katanya, gitu ya. Nah kalau siang ya boleh gitu ya, karena nyewa gitu ya. Nah wa in taradat adatuhum bizalika, sekalipun terjadi kebiasaan seperti itu ya, emang biasa baju kan pakai ya disewa ya boleh pakai tidur biasanya ya, tapi ini kan karena ya secara mutlak gitu, nah ya nggak boleh tuh gitu ya. Nah ya jadi itu karena itu ya, namanya kalau yang mau pakai begitu ya bilangin, nih baju gue sewa mau siang malam kan gitu ya, gitu. Ini sewanya ya sewa pakai buat baju ya, sewa doang kan udah. Nah ya jadi malam nggak boleh pakai buat tidur ya, karena nggak ada pembicaraan gitu ya. Nah habis itu ya, nah terus lagi wa yajuzu lil mustajirid dabata ya, atau dabati itu masalan man'ul mu'jir min hamli syai'in alaiha, dan boleh orang yang nyewa nih, mustajir tuh yang nyewa ada bah kendaraan ya gitu. Masalah umpamanya gitu, apa tuh man'ul mu'jir, melarang yang nyewain, min hamli syai'in alaiha, membawa sesuatu di atas kendaraan itu. Ya, jadi kita sewa nih kendaraan motor, ya kalau dulu kan gerobak apaan gitu kan, ya sekarang mobil, apa kap ya mobil ini tuh. Nah ya, nah itu kita sewa tuh, ya yang nyewa boleh larang yang nyewain bawa sesuatu. Itu artinya tuh kalau yang nyewain tuh mau bawa sesuatu di atas kendaraan itu boleh kita nggak kasih, jangan gitu, larang, gitu ya, karena ini barang kita udah sewa, iya hak kita udah gitu, udah sewa, jadi nggak boleh gitu. Ya kalau kita ngizinin sih nggak apa-apa kan gitu. Ya gue numpang nih sini naruh ini gitu barang gitu, ya nggak apa-apa kalau kita mau gitu sih. Ini kan yang namanya secara ini kan gitu. Nah karena dia naruhin aja dia gitu. Ya. Umpama gitu, ini kan dibuat nyewa nih mobil bak lah gitu. Nah lo mau kemana nih? Nah gue sekalian tuh gue taruh di situ di apa tuh, bawa ke rumah si Ano, umpama gitu. Karena yang diliwat gitu. Nah boleh tuh kita ngelarang. Ah kagak, nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah gitu. Hah? Iya, dia kan merasa nyewain, maksudnya iya kan gitu kan. Nah ini yang nyewa udah jadi hak dia ya nggak boleh gitu, karena dia bisa ngelarang boleh gitu ya, nggak kasih, jangan bawa, nggak boleh bawa gitu ya. Nah tuh ya, jadi yang nyewa boleh tuh ngelarang gitu ya, gitu membawa sesuatu yang nyewain gitu ya. Ya sama juga dah, kita mau ngontrakin rumah ngapa gitu, nggak kita larang, mau yang ngontrakin tuh nggak boleh masuk gitu. Ya boleh, karena kita udah ini, bukannya kali kita udah apa tuh udah ngontrakin punya gitu, kalau gitu masuk bebas gitu, kagak juga kan? Yang gitu boleh, gitu nggak boleh masuk, udah ya kita ngelarang. Umpama ada yang apa yang punya nih mau gitu mau masuk, gitu larang jangan gitu ya, gitu ya. Nah itu ya. Habis itu ya, faidatun, ini ada satu faedah lain gitu. Qala Sayhuna, ya kata guru kita nih Ibnu Hajar, inna tabibal mahira, ya sungguhnya dokter ya yang mahir, ya artinya mahir di sini ya, ai bi anka na khata'uhu nadiran. Ya itu yang dikatakan dokter yang mahir tuh ya, yaitu yang kesalahannya tuh jarang, artinya nggak jarang terjadi kesalahan kalau di ngobatin. Itu namanya dokter yang udah mahir ya, udah kenal dah gitu, udah ahli gitu ya. Jadi apa tuh dokter yang ahli ini mahir, itu artinya yang jarang kesalahannya gitu. Nah, lau syuritat lahu ujratun, kalau dipersyaratkan ada padanya tuh kalau di ngobatin itu ya disyaratkan upah bayar gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, ya ujratun. Nah, wa u'tiya samanul audiyati, dan diberikan
harga obat ya, artinya bayar obat ada gitu. Nah, fa'ala jahu, maka dokter itu mengobatin. Nah, ya gitu, biha dengan obat tadi. Falam ya borok, ya maka nggak baik. Iya, yang sakit nih. Ya. Nah, nggak baik nih, gitu ya. Ya, namanya apa? Istahaqqal musamma in sahatil ijaratu. Maka dokter itu berhak untuk nerima upah ya, jika tuh ijarahnya ya ngupainnya itu dengan ya, sah ya, nyewanya atau aja ngupainnya tuh sah ya, artinya benar gitu, nggak ada ya persyaratan gitu ya. Nah ya, jadi ya ini dokter dah ya, kalau kita sih sekarang dokter yang nentuin bayarannya. Ya kalau ini kan dulu kan ya orang yang sakit gitu, obatin dah gua, kalau baik entah apa ya, kalau apa obatin gua, entah gua apa gua upain kan gitu ya. Ini dulu. Nah kalau sekarang kan udah ditulisin berapa duit tuh. Iya, nggak ada buat apa tuh, buat ngobatin berapa duit dibayarnya apa kan udah gitu ya. Nah jadi kalau tuh dokternya mahir begitu, dia ngobatin nih orang sakit. Nah ya begitu dia obatin ya, duit apa tuh buat bayar apa tuh ya, nah, buat bayar obatnya udah ya, dikasih ada duitnya buat obatnya. Nah kemudian ngobatin gitu, nah di ngobatin ya kagak baik gitu. Nah ya tetap tuh dokter ya menerima upah gitu ya, tetap dia menerima upah tuh katanya gitu ya. Nah ya insohatil ijarah wa illa, kalau tuh ya, kalau enggak dia apa tuh enggak ada persyaratan tuh tadi upain, nah itu dokter dikasih upah misil. Kalau upahnya enggak ketahuan berapa tuh upahnya gitu ya. Nah ya kalau umpama tuh ya, nah disyaratkan kan tadi itu diupain berapa upahnya gitu, kita tentuin dah ya 100.000 ya atau berapa. Nah kalau diubah di apa tuh nggak ditentukan tuh upahnya, nah itu kita kasih harga pasaran dah, harga biasa ngupain gitu ini ya. Nah bisa matil ya, nah gitu ya. Nah fa'illa fa'ujratul misli, kalau upahnya tuh nggak ditentuin, nah itu dengan harga misil dah upahnya ya. Nah sih sepantasnya dah gitu. Nah walaisa lil alili arruju'u alaihi bisai'in, tidak boleh orang yang sakit tuh menarik segala sesuatu sedikit pun, nggak boleh sedikit pun. Artinya tuh nggak boleh dia ya narik tuh, karena udah diperjanjiin ya gitu, wah gituan apa ya nggak baik, nggak ngapa, nggak jadi dah upain, nggak boleh gitu. Ya. Iya. Kalau lapar, kenyang. Nah ya, nanya nggak boleh tuh orang sakit itu ya narik tuh ya sesuatu yang udah ditentuin gitu. Nah juga kalau umpama dalam akadnya tuh ya ngupain tuh dengan syarat baik, ya itu nggak sah gitu, karena baik itu bukan di tangan dokter kan. Iya, memang baik di tangan dokter, dokter kan cuma usaha doang. Iya, nah kalau disyaratin nih gua apa tuh obatin gua, kalau baik gua bayar gitu kan. Iya gitu. Nah karena nggak baik, nggak bayar ya emang syaratnya kan nggak boleh. Ya, jadi ngobatin aja, ini dokter yang mahir gitu ya, dokter yang udah ahli. Nah gitu, nih ngobatin, bayarnya obatnya nih, udah beli obatnya, kasih, nah diobatin dah tuh, ya disuntik, diapain kan gitu. Nah itu nggak baik gitu. Nah kan itu bukannya, ya kalau urusan baik kan bukan tanggung jawab dokter, kayak gitu. Nah ya jadi dokter meskipun nggak baik tetap harus dibayar. Ini kalau nggak ada, kalau apa tuh akadnya tuh sah. Nah kalau akadnya untuk persyaratan baik itu nggak sah. Iya, kenapa baik bukannya? Gitu ya. Nah artinya gitu. Dan juga yang sakit ini nggak boleh narik. Yang tadi udah dibilang tuh mau diupain gitu. Nah kan nggak jadi dah, nggak baik sih. Iya, nggak jadi, nggak boleh karena udah ada perjanjian mau diupain gitu ya. Nggak boleh rujuk tuh tarik gitu, ini sedikit pun. Kenapa? Li'annal mustajira alaihil mu'alajatu, karena orang yang diupain itu udah bekerja untuk ngobatin. Iya dokter. Nah iya dokter kan tadi ngobatin. Nah karena dia udah bekerja tuh
Nah orang udah kerja kan mesti diupain kan. Nah itu udah kerjain gitu ya. Nah lah tapi kan nggak baik. Itu baik bukan urusan dokter gitu ya, urusan Allah gitu ya. Ya tetap tuh dokter dapat upah gitu ya. Nah bahkan ya in syurita, kalau disaratin dengan baik itu katanya batalatil ijaratu, batal tuh ya upahnya tuh, ngupainnya gitu ya, karena persyaratannya baik gitu ya. Jadi kalau diobatin nih gue baik gitu, nah bayar, nggak baik kagak, nah itu nggak sah akad yang begitu ya. Ya karena ya baik itu urusan ya Allah kita ya. Batalatil ijarah li'annahu biyadillahi ta'ala, karena yang namanya tuh sembuh baik itu ada di tangan Allah, la ghairu, nggak ada di tangan orang lain ya gitu kan. Allah ya yang nyampiin tuh, wa iza maridtu bahwa yasfin kan gitu ya dengan Quran tuh. Apabila kata Nabi Ibrahim, apabila saya sakit maka dialah Allah yang baikin kan gitu ya. Jadi yang ngasih baik ngasih sakit ya bukannya orang, Allah semua ya. Kita nih sakit bukannya orang yang nyakitin kan gitu ya. Ya yang bikin sakit ya Allah, yang bikin baik ya Allah juga. Ya iya ditelu diapain dah gitu. Iya kita kata ditelu dah gitu. Nah itu kan cuma asbab doang. Jadi asbabnya tuh kita tuh sakit ya karena ditelu orang kan gitu ya. Asbabnya kita mati ya karena gitu kan ditelu juga orang kan, santet gitu ya. Itu kan emang asbab ya, tapi musababnya yang bikin itu adalah Allah. Nah baik gitu juga, nah baik kan ya Allah yang ngasih. Kayaknya kalau kita sakit itu ya boleh berobat, boleh enggak itu. Nah kalau kita penuh tawakalnya, kita kuat sama Allah ya serahin aja sama Allah. Emang Allah yang ngasih sakit, Allah juga yang bayain dia. Kalau penuh kita tawakalnya kuat. Nah kalau kita nggak kuat tawakal ya itu dah itu pergi dah berobat gitu ke dokter apa gitu ya. Ya bahkan kalau orang yang apa tuh sakit nggak apa tuh nggak berobat, itu ada jaminan dari Nabi yang orang bakal masuk surga bi ghairi hisab ya. Dan salah satu orang yang masuk surga bi ghairi hisab tuh nggak dihisab sama Allah itu apabila disakit nggak berobat. Ya sabar aja ya, emang Allah yang kasih ya. Ya enggak apa-apa boleh ya, usahakan teman ikhtiar kita doang kalau mau gitu. Nah sama juga kita nyari duit gitu. Nah kalau kita sabar ngapa, biarin aja, Mang Allah yang kasih rezeki, yang kasih makan kan gitu. Nah sekarang kita diam aja. Nah kan Allah udah ada apa rezeki sama Allah kan udah kita di madmum nih. Di madmun ada rezeki madmun. Rezeki madmun tuh rezeki yang apa tuh? Ya yang udah jaminan Allah. Ya kita nyari nggak nyari juga ada Allah kasih. Yang gitu. Ya ada gitu harga rezeki ya teman, rezeki yang begitu ya macam-macam dah ya seadanya jangan. Nah kalau kan ya Allah tuh kasih macam-macam rezeki sama kita kan, ada yang madmun jaminan Allah, nah ada yang maksum ya. Kalau yang maksum tuh yang dibagi-bagikan sama Allah, nah itu yang nyari. Nah ada lagi yang apa mau'ud yang dijanjiin sama Allah ya. Nah itu 3 macam. Nah kalau yang madmun nih, yang wa ma min dabatin tuh Allah bilang apa aja yang melata di muka bumi, yang ada di muka bumi itu Allah udah jamin rezekinya gitu. Nah jadi kalau kita tuh nggak mau ngapa-ngapain nggak begitu ya nggak apa-apa gitu. Iya jangan ngeluh. Dan juga syaratnya ya jangan punya keluarga. Iya ndere gitu. Nah kalau punya keluarga nah wajib nggak sih? Nah iya anak bininya gitu. Iya. Nah syaratnya dia nggak punya keluarga, dia sendiri. Nah karena kalau dia sendiri gitu, nah karena dia mau rezeki madmun gimana? Ya kerja aja ibadat aja malah dikerjain apa gitu dah ya. Umpamu udah begitu ya udah ditiduran aja ngapa. Nanti rezekinya ada gak? Ya tungguin aja sampai sore. Nih umpamu dari pagi gini sampai sore. Apaan tuh yang didapat? Ya apaan aja. Nih dapat nih air aqua gini ya, dapat nih berarti rezeki gitu. Begitu sore dapat air gini, ada yang bagi gitu ya, yang bawain yang gitu segini. Nah udah ini berarti rezekinya kan gitu. Nah kalau kagak ada apa-apa gitu, nggak dapat apa-apa, air juga kagak, apa juga kagak. Nah rezeki juga, rezeki apaan? Kuat
itu dikuat tahan rezeki gak? Ya kan rezeki ada yang kelihatan, namanya nggak kelihatan. Nah nyai kelihatan, yang ini kelihatan nih. Minum. Nah karena rezeki nggak kelihatan, itu kita kuat nahan dari pagi sampai sore. Nggak makan, ya kuat gak? Kan kuat atau nggak dapat kan? Nah itu rezeki gak? Ya rezeki Allah kasih kan kekuatan. Itu rezeki batin namanya, yang nggak kelihatan. Tuh ya, itu yang namanya di madmun. Jangan namanya rezeki madmun tuh mau apa tuh? Ya. Nah, mau banyak itu, ya bisa makan ini itu kagak. Kalau yang begitu itu namanya rezekinya maksum. Ya, maksum tuh artinya yang harus dibagi-bagi. Nahnu qasam tama'i satahum. Ya, umpama kita dapat rezeki ini rezeki madmun, teman dapat nasi doangan gitu. Ya, nasi doangan dah gitu, dapat nasi tuh sepiring, kagak ada apa-apanya dah. Ya nggak ada lauk, nggak ada apa, pokoknya nasi doangan. Nah, kalau kita pengen makannya pakai lauk nih, ya ada tahunya gitu, tahu goreng atau tuh semur atau ayam gitu kan. Nah kalau kita mau apa tuh mau makan pakai itu, nah jalan di mana tuh ada ayam goreng gitu. Ya di rumah tuh teman ada apa, ada nasi doangan, ya kan itu, ya yang itu, ya mungkin nasi sama garam dah kan gitu, ya kagak enak nih. Nah pengen makan nasi sama ya ayam goreng, nah jalan di rumah kan nggak ada. Nah itu namanya maksum yang jalan, kita jalan cari ayam goreng ada di mana nih, ya di restoran atau di mana. Nah jalan sono, ya usaha gitu, itu dapat nggak gitu buat beli ayam tuh, gitu. Nah kalau emang tuh dapat gitu, ya alokasi tahu-tahu kita lagi jalan, ya gitu mau apa pengen makan ayam nih, tahu-tahu ada yang panggil teman kita, mau kemana ke sana nyari makanan nasi nih, ada di sini kan gitu. Nah itu kan namanya ada bagian gitu. Atau kita kerja kita ngapa, nah gitu cari tuh, nah itu namanya diusahain. Ya buat makan pakai ayam, mau makan pakai apaan, ya kayak rendang, pakai apa, nah gitu ya. Itu maksum. Nah ada lagi ya, satu lagi yang rezeki mau'ud tuh yang dijanjiin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bilang siapa yang tahu apa ya, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah itu Allah jadikan rezekinya tuh makhraja, artinya jalan usaha rezekinya gampang aja ya gitu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bakal berikan rezeki kepada dia yang enggak disangka-sangka ya, enggak diduga gitu ya. Nah itu kalau orang yang takwa kan ada aja ntar rezekinya dari mana. Nah itu namanya rezeki mau'ud gitu ya. Nah tinggal kita maunya kemana gitu. Nah kalau emang kita nggak mau ngapa-ngapain nggak gitu, nungguin rezeki Allah ya, tungguin. Udah, emang Allah gak bakal jamin gitu dapat rezeki, entar rezeki batin atau rezeki ya gitu ya. Nah zahir gitu. Nah kalau yang rezeki maksum itu harus usaha. Ya gitu, jangan pakai kesel. Nah mungkin kan kalau kita yang usaha kan nggak boleh kesel, apa? Memang Allah yang bagi-bagi. Mungkin hari ini kita dapat banyak, besok ya dikit atau nggak dapat kan gitu. Ya, memang Allah yang ngasih, ya gitu ya. Nah ya gitu. Jadi ada enggak gitu. Nah itu maksum namanya, tuh ya. Jadi ya, nah ya jadi ini kalau orang yang sakit itu nggak boleh dia persyaratin tuh sama dokter, syaratnya harus baik gitu. Karena baik itu sembuh itu ada biadillah katanya. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang kasih kita tuh baik, Allah kasih kita sakit kan gitu ya. Allah semuanya ngatur, kita dikasih senang, dikasih enggak gitu. Ya rezeki kita dikasih ya besutu wayakdir. Allah tuh bisa mendapat tuh meluaskan rezeki kita, bisa juga nyempitin kan. Gitu Allah kasih. Ya mungkin hari ini kita dapat rezeki banyak, itu Allah kasih luas namanya ya besutu. Nah besok ya, nah jelek gitu ya, dikit gitu ya. Nah ya, nah itu termasuk ya Allah aturlah seperti itu gitu ya. Gitu ya. Nah jadi kalau di sini nih disyaratkan tuh untuk baik itu berarti batal tuh. Ya persyaratan seperti itu katanya ya. Nah ya gitu pala ujatnya gitu, surat ujatu ya. Ya batalatil ijarah katanya. Nah li'annahu biadillah la ghairu. Amma ghairul mahiri, adapun dokternya enggak mahir nih, enggak ahli
Fala yastahiku ujratun, maka dia tuh nggak berhak untuk dapetin upah. Ya, dokter nggak mahir nggak bisa kan gitu, nggak ahli gitu ya. Nah, wa yurja'u alaihi bisamanil adwiyah, dan dikembalikan seluruh padanya itu suatu daripada obat ya, biaya obat tuh kembaliin. Ini kalau dokter yang nggak mahir ya, yang nggak ya ahli, dia ngobatin kagak baik gitu, pulangin gitu, nggak diupain. Tapi kalau dokter yang ahli tadi ya dingobatin kagak baik, itu nggak, tetap dia dapat upah gitu ya. Urusan baik bukan urusan dia kan gitu. Nah kalau dokter nggak ahli, nah itu dia nggak dapat upah ya, dan juga duit apa tuh buat beli obat harus dipulangin gitu ya. Itu kalau yang dokternya nggak mahir tuh. Kenapa? Litaksirihi bima wimubasyaratihi bima laisa lahu huwa ahlun ya, bima laisa huwa lahu ahlun ya, karena dia itu termasuk lalai ya. Itu dokter yang nggak ahli nih, lalai bimubasyaratihi dengan perbuatannya bima laisa huwa lahu ahlun, yang dia itu nggak ahlinya ya. Dia nggak ahlinya nggak apa gitu ngobatin. Nah itu termasuk lalai ya, sehingga semua ya yang persyaratan yang udah diberikan ya mau diupain ya, waduh ya, duit buat beli obat itu semua dikembalikan gitu ya. Nah ya tuh kalau ya dokternya nggak ahli gitu ya. Nah ya, jadi ya bukan urusan baik gitu ya. Habis itu ya, walawi ketalapal mukri wal muktari fi ujratin au mudatin au qadri manfaatin hal hiya asyratu farsahin au khamsatun ya, au fi qadril mustajari hal huwa kal kullud dari au baitnya au baitun minha ya, takhalafa ma pusihat ail ijaratu wa wajaba alal muqtari ujratul misli limastaufahu gitu. Nah kalau terjadi nih perselisihan antara yang ngontrakin, yang nyewain, yang upain dengan yang diupain gitu ya. Jadi nih ya, jadi kalau terjadi nih ya gitu perbedaan nih pendapat gitu antara yang nyewain, yang ngontrakin dengan yang ngontrak gitu ya. Dalam masalah apa? Fi ujratin ya, upahnya, bayarannya gitu ya. Ini ada apa tuh persisian ya, katanya yang nyewain ya 1 juta gitu ya, katanya nyewa ya kagak cuma 800 gitu ya, kan udah nawar kan gitu ya. Nah ya katanya nyawa agak ya, nyawain 1 juta gitu. Nah ya pada upah nih. Nah ya gitu, au mudatin, atau ada perselisihan pada masanya ya, dibilang setahun, dibilang enggak cuma setengah tahun, 6 bulan gitu ya nyewanya gitu. Au gadri manfaatin, atau juga kadar manfaat ya yang digunain ya gitu ya, barang itu ya, yaitu apa hal hiya asyratu parsahin au khamsatun, atau tuh yang disewain tuh jaraknya nih itu 10 parsa atau 5 parsa gitu ya. Nah itu jaraknya tuh jauhnya ya, 10 parsa atau 5 parsa. Au fi qardil mustajar, atau pada kadar barang yang disewain ya, barangnya nih yang disewain. Hal huwa kullu dar ya, apakah disewain seluruh nih satu rumah gitu, au baitun minha, atau cuma 1 kamar aja gitu ya. Nah ini ributan nih antara yang nyewain sama yang nyewa gitu ya. Nah bagaimana tuh kalau begitu
ya takhalupan itu ya, ini yang pertengkaran terus begitu dia keduanya. Nah kalau begitu ya wa fusihatil ijaratu, maka kalau begitu ya dibatalin tuh ya sewanya ngontraknya ya, karena ada perbedaan keduanya, yang nyewain sama yang nyewa gitu ya. Jadi yang nyewain bilang ya masalah upah ya bilangin, yang nyewain kata 1 juta sebulan gitu ya, yang nyewa bilang kagak nggak situ dulu gitu kan gitu ya, waktu akarnya teman 800 kan gitu ya. Nah gitu, nah terus satu dia mau tuh di ngotot gitu ya, kalau gitu ya nah batalin tuh ya gitu ya, biar ketahuan gitu ya, batalin tuh ini. Nah itu ya masalah upah, atau juga masalah manfaatnya itu ya, masalah manfaatnya kadar manfaat yaitu jarak nih, kalau kendaraan kan ya jarak tuh dipakai ya berapa kilometer ya, mau kemana nih, mau ke puncak umpama gitu nyewanya, mau ke puncak gitu ya. Nah ya katanya nyewa, nah katanya nyewain kagak ke Bogor doang ya, dari puncak ya. Nah gitu ya, nah terus satu ya, nah gitu ya syaratin gitu. Nah ya nggak salah-salahin atau 5 tuh au fi qadil mustajar, atau kadar tuh barang yang disewain itu, apakah setiap tuh rumah atau seluruh rumah tuh satu rumah disewainnya, atau sebaitun aja tuh ya, itu satu kamar aja gitu. Nah ini katanya terjadi takhalupan ya, itu pertengkaran yang terus menerus tuh. Nah wa fusihat, maka dibatalin ya. Nah ail ijarah. Nah wa wajaba alal muqtari ujratul misli limastaufahu. Nah yang nyewa nih, yang kontrak wajib bayar apa yang udah dia manfaatin tuh ya, sekedar apa udah dia udah pakainya seapa tuh gitu ya. Nah wajib dia tuh bayar gitu ya. Nah ada kontrakan gitu dikata sebulan gitu kan gitu ya, setahun atau setengah tahun kan gitu ya. Nah ya, nah jadi dia nanti batalin, nah yang udah pakai berapa bulan bayar dah gitu ya, punya ya kontrakannya. Nah balik batalin dulu gitu ya. Nah itunya minum. Nah kemudian batin fusihat ilijara wa wajaba alal muqtari ujratul misli, maka wajib tuh bagi yang muqtari, yang nyewa nih, yang kontrak itu upah misil, upah yang sepantasnya, limastaufahu, apa yang dia udah ya penuhin tuh dari manfaatnya, artinya udah digunain dah gitu ya. Nah gitu ya, di kontraknya sebulan gitu atau berapa bulan gitu. Nah ya bayarannya berapa, 1 juta kan umpama sebulan gitu ya. Nah baru setengah bulan ribut tuh ya, yang punya nanya gimana gitu ya. Nah yang itu bilang kan saya kontraknya sebulan kan gitu ya. Nah kayaknya lain kagak, nggak sebulan kan gitu ya. Nah ya jadi kalau begitu ya bebasin dah gitu, artinya suruh ya pasah dulu tuh ijarahnya, dan yang kontrak tuh dia harus bayar ya yang udah pernah dipakai dah ya, dipakai berapa hari bayar segitu kita ya. No ya, ini upah habis tuh ya masalah ijarah. Nah parun, cabang masalah lagi. Lau wajadal mahmulu ala dabati masalan ya gitu, nakison ya, nukson ya, yuksiru wa qad kalahul mujair ya gitu, huttaqistuhu minal ujrati ya. Ini satu nih ya, lau wujidal mahmulu ya gitu, kalau didapetin nih ya benda yang apa yang disewa nih ya, yang mahmul tuh ala dabati ya, atas kendaraan masalan nakison itu ada kekurangan
Nukson yuksiru, kekurangannya yang zahir, yang nampak gitu. Jadi kalau kita nih nyewa gitu kendaraan atau apa, nah ya itu ya dari awal tuh yang nyewain kata wah bagus lah ya, ini motor saya, mobil saya bagus ya gitu ya, sewain dah tuh kan gitu. Nah nyatanya begitu disewa, nah mobilnya ya nah nggak bagus gitu ya, ada kekurangan ya, nggak bisa nanjat kali gitu. Ya, atau larinya nggak kenceng kan gitu. Nah ya ada kekurangan tuh ya, nukson ya, nah, kekurangan yuk siru tuh yang kelihatan ya, nggak mau jalan tuh jalannya ya pelan banget kan gitu ya. Nah waqad kalahul mu'jiru, sungguhnya membuat capek ya yang nyewa tuh ya gitu ya. Nah ya dia capek gitu ya. Nah khutaqistuhu minal ujrati, maka dikurangin dari sewanya gitu ya. Nah bisa ya bahwa bicaraannya tuh cakep bagus gitu, nyatanya begitu dipakai ngeselin kan gitu ya, kurangin dah ya dari harga sewanya tuh katanya khutat tuh ya, kistu minal ujrati dari ya upahnya tuh ya dari sewanya tuh. In kanatil ijaratu fi zimmah, kalau ya apa tuh nyewanya ini dalam jaminan gitu ya, artinya tuh dia nyewain dijamin dah bahwa nih kendaraan itu kendaraan nih kendaraan cakep dah bagus gitu ya. Nah nyatanya begitu dipakai agak ya pakai ke puncak agak naik gitu ya, gimana dah tuh ya. Nah kurangin gitu ya, katanya upahnya tuh gitu ya. Nah wa illa kalau enggak tuh ya gitu ya, artinya enggak apa tuh ya, enggak ada kelihatan nampak ya ke apa tuh ya kelemahannya atau kekurangannya ya gitu, juga enggak ada jaminan ya gitu. Lam yakut tasaiun minal ujrati, maka enggak boleh dikurangin sedikit pun kalau nyatinya tuh, atau juga enggak ada jaminan gitu ya, dinyewa nih umpamanya nyewa mobil nih gitu ya, enggak dibilang nih mobilnya bagus apa cakep kawan, itu kan berarti kan ada jaminan ya, dibilang tuh mobilnya cakep bagus. Nah kadang dia nyewa mobil, di mobil tuh dia lihat aja tuh mobil gitu kan gitu ya, lu sewa pakai dah hewain gitu ya, berapa duit lu mau mana udah nah, ya, udah kan gitu. Nah kadang dipakai ya nih mobil ya nggak kuat jalan kan gitu. Nah itu kan nggak ada jaminan ya dari yang punya mobil gitu. Nah kalau mobilnya yang punya mobil bilang tuh ini cakep bagus, itu kan berarti ada jaminan dia kan gitu katanya. Nah ya ini enggak gitu tuh dia gitu ya, orang lihat di mobil sewain nih sewa gitu, lihat fisiknya cakep kan gitu ya, dah sewa dah. Nah begitu dipakai ya nggak muasin gitu kan ya gitu. Nah itu yang begitu tuh nggak boleh dikurangin, karena apa? Nggak ada jaminan, tetap bayarnya penuh. Iya berapa tadi waktu nyewanya gitu ya. Nah ya nyewanya 200 kan gitu ya. Nah bayar lah gitu ya. Tuh ya, jadi kalau emang tuh nggak ada gitu, nggak ada jaminan tuh diterima. Nah tuh ya. Nah minal ujrah nggak boleh dikurangin. Walau istajaro sapinatan pada khalaha samakun, kalau orang itu nyewa perahu nih gitu ya, menyeberang. Nah kemudian di perahu itu pada khala samakun, masuk ikan ini lagi jalan tuh, ikan lompat gitu ke perahu ya. Nah fahal huwa lahu aulil mu'jiri, itu ikan milik yang nyewa perahu atau milik yang punya perahu? Iya tahu. Iya kan nyewa perahu tuh, ini menyeberang gitu. Nah tahu tuh ikan lompat masuk kan, yang gitu. Nah kan dapat ikan tuh. Nah tuh ikan punya siapa? Punya yang punya perahu apa yang nyewa
Nah, ya. Nah, ya, gitu ya. Nah, di sini ya wajhani ada dua pendapat ulama. Ya, jadi pendapat ulama nih ada yang bilang ya itu adalah milik yang punya perahu. Iya, gitu. Karena dia yang punya kan. Gitu. Ya. Nah, ada lagi pendapat yang satu lagi pendapat ulama yaitu yang nyewa. Ya, karena dia punya kuasaan di situ kan, udah lepas dari tangan yang punya. Jadi ya, ini bukan yang mana? yang nyewa. Gitu. Apa kasih yang punya dong? Gitu. Nah, ya. Nah, itulah dua pendapat. Jadi ulama bilang tuh, ya, nah, ya, ada yang bilang tuh punya, ya. Nah, itu ikan milik yang punya perahu, ya. Ada yang bilang itu ikan milik yang nyewa. Nah, gitu ya. Nah, ya, karena kedua-duanya ini punya kekuasaan itu. Yang punya perahu, emang perahu dia kan, gitu. Nah, kalau yang nyewa, nah, ya, mandi lagi dia ada punya kekuasaan kan, gitu. Ya. Ya, tuh kalau ada masuk satu gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, tinggal kita dah maunya yang mana. Gitu. Iya, kalau ikannya kecil sih yang mau. Kasih dah yang gitu. Nah, bisa tuh ya, ini masalah ya ijarah. Tatimmatun ya, ada satu kesempurnaan nih ya, masalah juga nih ya, hukum tajuzul musaqatu ya, dalam hukum Islam ada musaqah namanya gitu. Apa tuh musaqah? Wahia ayu amilal maliku ghairahu ala nahlin aw sajari inabin magrusin muayyanin fil aqdi mar'iyin lahuma indahu liyata'addahu bisaki ya wa tarbiyati ala anna samarata al hadisah awil maujuda lahuma gitu ya. Jadi yang dikatakan musaqah nih ya, kalau istilah kita tuh nyuruh ngurusin kebon gitu ya, gitu ya. Dulu tuh kan di sini kalau kita punya kebon kita suruh urusin tuh orang kebon itu di luar lah ya, sini sono ya gitu. Nah, kan kita urusin tuh, orang suruh urusin tuh kebon gitu. Nah, itu namanya musaqah. Nah, di sini musaqah artinya ayu amilal malik, maka memperkerjakan si pemilik kebon nih orang lain atas tanaman ya korma atau pohon anggur katanya gitu ya. Pohon anggur yang udah ditanam ya, pohon anggur udah ada ya, kormanya udah, pohon korma udah ada gitu. Nah, jadi kita perlakukan orang buat nyiramin, buat ngurusin gitu ya. Nah, muayyanin tuh yang udah tertentu, fil aqdi yang ditentukan di dalam akad nih, mar'iyun lahuma dan dilihat keduanya, artinya udah kelihatan tuh ada pohonnya tuh situ ya. Ini kita punya kebun, di situ di kebun tuh ada pohon korma, ada pohon anggur. Nah, kita suruh orang tuh untuk ya ngurusin gitu ya. Nah, lihat ta'ahaduhu bisaki, supaya dia urusinnya tuh dengan disiram ya gitu kan ya, watar wiyatihi ya ala ya, dan untuk diurus gitu ya, untuk siramin, untuk ngurusnya dah gitu kebun tuh. Nah, kemudian ala annal samaratal hadisa al maujuda lahuma, dan hasilnya tuh ya buahannya yang terjadi, yang terjadi atau yang baru tuh ya. Jadi buahan yang ada atau buahan yang akan datang dah tuh, yang akan datang tuh akan ada. Nah, itu lahuma, itu syaratnya buat keduanya gitu, artinya buat yang si pemilik tanah dan yang kerja gitu, bagi. Dan ini kalau kita kata ntar buahannya paruin, hasilnya paruin gitu ya, istilah kita gampangan gitu dah ya, kita kan dulu gitu ya, kita suruh nih urusin tuh kebon, ntar buahannya sang paruh gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu boleh gak? Nah, ini boleh hukumnya gitu ya,
gitu ya, hukumnya boleh tuh ya, gitu. Nah ya itu, tapi syaratnya kalau kita nih kata mazhab kita nih Imam Syafi'i itu syaratnya puun korma sama puun anggur. Artinya tuh yang itunya puunannya tuh yang tanamannya kuat. Ya kalau korma kan kuat tuh, iya bertahun-tahun gitu ya, kuat gitu ya. Ya jangan pohon apa ya, pohon timun yang ini. Iya kan gitu ya. Kali doangan gitu. Nah, itu ya kuat tuh. Nah, gitu. Nah, wala yajuzu fi ghairi nahlin wa inabin, dan enggak boleh, katanya enggak sah tuh kalau bukan pohon korma dan anggur. Illa tabaan lahuma, kecuali pohonan itu ngikut. Ada pohon anggur itu kita kan utamakan pohon anggur, pohon apa, pohon korma. Nah tapi situ ada pohon pisang, ya pohon apa lagi gitu, ya yang lain dah tuh buah-buahan yang lain ada ngikut. Nah itu katanya boleh, gitu. Kalau kagak nggak ada ya jangan gitu, ya. Nggak ada pohon kormanya di situ, nggak ada pohon korma, pohon anggur, yang ada pohonan itu ya, yang sementara tuh gitu. Nah, tapi wajah wazahal qadimu bisa iril asjari, dan kaul qadimnya Imam Syafi'i ini ya, tadi tuh kaul jadidnya Imam Syafi'i itu nggak boleh kalau bukan pohon anggur dan pohon korma yang dimusakohkan tuh, yang disuruh orang ngurusin gitu ya. Nah, tapi kaul qadimnya Imam Syafi'i ini boleh seluruh pohonan. Artinya pohon apaan aja, tanaman apaan aja boleh ya, kita suruh orang nanti ya hasilnya ya. Kalau di kita di sini korma ini kan susah. Iya, yang gampang ya pohon apa? Ya pohon apa? Pohon pisang. Gitu ya. Pisang apa tuh ya, apa ya, singkong kan gitu. Ya tanamin dah terus singkong gitu ya, 6 bulan 7 bulan cabut kan gitu, tang paruh. Ya, pisang gitu juga ya, gitu ya. Nah ya gitu kalau kita. Nah kalau pohon anggur gitu ya susah, sekarang itu nggak ada, ini susah itu numbuhnya. Nah gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu kalau kodimnya katanya boleh ya, seluruh pohon apa aja boleh kita suruh orang ngurusin, yang hasilnya tuh bagi sama gitu ya. Itu udah kebun udah ada tuh pohonannya gitu, jadi suruh orang tinggal ngurusin doangan gitu ya. Nah kalau bibitnya tadi belum ada, nanti lain lagi masalahnya nih ya. Jadi bukan musakoh namanya, ada mukhabarah gitu ya, muzaraah atau mukhabarah ntar lagi belakangan tuh ya. Nah wabihi qala Malikun wa Ahmadu, dengan pendapat Imam Syafi'i kalau qadim ini boleh seluruh pohonan. Imam Malik dan Imam Ahmad juga ya memilih pendapat ini ya, jadi bolehin juga ya Imam Malik, Imam Ahmad tuh. Wahtarahu jam'un min ashabina, dan juga telah memilih pendapat ini sekelompok daripada ashab Syafi'i ya. Jadi ulama-ulama ya sudah Imam Syafi'i itu ya gitu membolehkan gitu. Walau saqahu ala wadiyin ghaira magrusin liyagrisahu, kalau orang itu nyuruhin orang tuh untuk ya mengurus tuh ya satu lembah gitu ya, yang nggak ada tanamannya gitu ya. Ini ada kayak gitu ke kebun kosong kan gitu ya, nggak ada pohonannya, yang rumput doang kan nggak ada hasilnya gitu, alang-alang kan gitu. Nah suruh tuh orang gitu, suruh ya, nah ngurusin gitu ya, sain liyagrisahu, supaya ditanemin itu ya. Haji Ami punya kebun sono kosong nggak ditanemin, suruh orang no tanemin kebun gue no, urusin. Nah gitu ya. Nah ya kesahu. Nah wa yakunu sajaru ya wa awis samaratuhu iza asmara lahuma, dan ya pohonannya tuh atau buahannya ya apabila dia berbuah buat keduanya, buat yang punya kebun sama yang ngurusin, yang nanemin gitu ya. Nah lahuma. Nah kalau begini katanya lam yajuz, nggak boleh gitu ya hasilnya tuh. Nah gitu ya, ini pendapat pertama nih gitu ya. Nah lakin
ya qadiyatu kalami jam'in minasalafi jawazuha. Akan tetapi ya ketetapan hukum pembicaraan dari sekelompok ulama salaf itu membolehkan. Ya, gitu. Nah, ya jadi gimana tuh? Wal wasajaru limalikihi wa alaihi lizil ardi ujratun ya misliha. Nah, kalau begitu katanya yang apa tuh pohonan-pohonan yang ditanam itu milik yang nanam. Gitu, ya. Ya kan tadi dia nyuruhin orang tuh kebunnya kosong gitu. Ajamin suruh tuh tanemin tuh kebun gua kosong ada mana tanemin apaan kek kan gitu. Nah, ditanemin gitu. Nah, ya ajamin kata ntar apa hasilnya bagi berdua. Kagak boleh. Gitu. Hah? Ya kebunnya kan gitu punya kebun kosong. Nah orang kita suruh urusin, nah tuh orang kan nanemin ditanam pohon anda, di pohon-pohon rambutan, pohon apa mungkin ya yang gampangan dah, kayak tadi pohon pisang dah gitu, ya pohon pisang, pohon singkong ditanemin kan, ya kebunin dah. Nah ya kita kata ntar hasilnya bagi berdua, ya kagak boleh katanya, gitu, ya, gitu, tuh pendapatnya lama gitu, ya. Nah, yang pertama tuh. Nah, tapi ada pendapat yang belakangan nih membilang itu boleh katanya. Itu ulama-ulama salaf itu bilang boleh katanya. Gitu ya. Jadi tuh kebun kosong kita suruh orang nanemin pohonan gitu ya. Pisang, apa singkong atau apa dah tuh ntar hasilnya bagi dua gitu. Dah gitu. Nah itu pendapat pertama tuh ya bilang nggak boleh, tapi pendapat yang belakangan nih bilang boleh. Kenapa? Nah kalau bilang tuh boleh ya bagi dah. Nah sekarang pohonannya tuh punya siapa? Iya, yang pohonannya tuh yang nanam. Iya tanamannya ditanam kan tadi kosong tuh, ditanemin dah kayak pohon pisang gitu. Ya, itu milik siapa tuh? Milik yang nanam apa yang punya kebun? Nah pohonannya itu lima likihi. Itu adalah milik si yang nanam gitu ya, yang nanam tuh punya dia pohonannya. Nah yang punya kebun gimana? Nah lizil ardi, nah yang punya kebun itu hanya dapat upah katanya ya, bayar anda sewanya gitu ya, ya ujratu misliha itu upah yang pantas lah ya, gitu sewa dah yang santai gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau tuh kebun kosong kita suruhin orang tanemin tuh ya. Ya dia nanam, nah pohonannya itu milik dia bukan milik kita. Nah teman dia harus bayar sewa tanah gitu. Nah kalau hasilnya tuh boleh bagi dua gitu. Itu jadi pohonannya tuh. Jadi kita nggak boleh ganggu pohonannya gitu karena bukan punya kita, nggak boleh ngakuin. Ya punya yang nanam. Hanya kalau kita tuh nanam sesuatu di kebun orang itu pohonannya punya kita yang nanam. Iya, nggak meskipun nggak izin gitu kita tanemin aja nih ada kebun orang gitu, atau kita dekat samping kita ada kebun orang, tanemin aja gitu, ada singkong, ada apaan gitu. Ya punya kita gitu, ya punya yang nanam kok. Nah yang punya kebun nggak boleh dia ngambil aja, gitu, ya. Nah teman yang kalau yang apa tuh yang nanam ya gitu dia nggak boleh masuk ke kebun orang kalau nggak diizinin gitu. Nah iya nah gitu. Nah kalau ini kan tadi diizinin kan ini dia disuruh tuh no kebun gua kosong lo tanemin ya berarti kan dia boleh masuk ditanemin kan gitu. Nah hasilnya nanti bagi dua ya boleh gitu, dapat yang belakangan nih bilang boleh nggak apa-apa gitu. Nah tapi itu pohonannya milik siapa gitu. Kalau kiranya pohonan tuh yang boleh dijual bisa dijual ya itu milik yang punya pohonan gitu. Mau ditanemin pohon jati dah gitu, atau pohon apaan kan pohon jinjing kan gitu ditanemin gitu itu adalah punya yang nanam. Nah yang punya kebun gimana? Ya bayar upah sewa aja dah gitu ya. Nah ya hasilnya ya gitu. Nah kalau enggak iya gitu dia bayar upahnya. Nah kalau nggak ada pembicaraan bagi hasil yang gini kan yang punya kebun nggak dapet gitu. Ini gitunya kalau kita tuh nanam sesuatu di kebun orang itu jadi pohonannya punya kita. Nah, tapi kalau ada buahannya kita nggak boleh
masuk ke kebun itu, mesti minta izin gitu ya. Nah kalau diizinin ya boleh masuk gitu. Hanya ya bagi aja dah gitu jadi ya. Nanam di kebun orang nggak izin nggak ngapa, kita tanamin pohon apa, pohon rambutan atau pohon duren gitu, cakep berbuah gitu. Nah ya, yang nanam kagak boleh metik, ya yang punya kebun juga nggak boleh metik. Iya, nah gimana? Yang punya kebun ya nggak boleh metik karena bukan pohonan dia kan. Itu ya meskipun tanahnya tanah dia. Nah karena yang punya pohonan yang nanam gitu kagak boleh metik karena dia nggak boleh masuk gitu ya. Ya, nah damai aja dah. Iya, gitu damai dah gitu berdua dah tuh. Jadi yang punya kebun izinin metik, nah yang punya apa tuh ya, nah yang punya bunduran nyandurannya ntar bagi dah. Iya dah gitu disengit. Nah gitu ya, itu namanya musakoh gitu ya. Nah, kasih tuh ya, suruh orang ngurusin kebun. Nah sekarang lagi wal muzaro'atu, kemudian ada lagi yang namanya muzaro'ah. Apa itu muzaro'ah? Wahia ayu amilal maliku qairahu ala ardin liyazra'aha gitu ya. Yang dikatakan muzaro'ah yaitu si pemilik kebun nih yaitu memperkerjakan orang tuh di atas tanah dia tuh liyazra'ahu supaya dia tanemin gitu ya. Nah gitu. Nah yujzi'u ya gitu abijuz'in ya dengan sebagian maklumin yang diketahui mimma yakhruju minha ya apa yang ya hasil ya yang keluar dari tanaman itu artinya yang hasilnya ya. Jadi orang tuh punya kebun, nah ya jadi kita suruh tuh orang kayak hampir sama tadi juga nih ya. Kalau tadi kan udah apa tuh tanamannya kan udah ada gitu musyakoh tuh tinggal ngurusin nyiramin apa. Nah kalau ini muzaro'an nih ya, jadi kita punya kebun nih kita suruhin tuh orang untuk nanemin tuh punan. Nah nanti hasilnya dibagi gitu katanya ya bagiannya yang udah ketahui mimma yakhruju minha. Nah wal bazru sedangkan bibit nih minal maliki dari si pemilik gitu. Nah ya jadi yang apa tuh bibitnya ya pohonannya tuh ya yang milik kebun, yang punya kebun gitu ya. Nah wal apa ya wa in kana al bazru minal amil, kalau bibitnya itu dari yang kerja nih fahiya muhabaratun, itu namanya muhabarah. Jadi ada muzaro'ah istilahnya tuh ada muhabarah. Kalau muzaro'ah tuh kebun kita suruh orang tuh kerja di kebun kita, nah kita yang beliin tuh miliknya gitu ya, bibitnya mau tanemin apaan nih ya gitu ya, tanemin pohon ini apa gitu, nah kita suruh. Nah itu miliknya gitu nih yang punya kebun. Nah kalau tuh kebun tuh kita milik apa tuh disuruh tanemin orang, nah apa bibitnya dia tuh yang kerja gitu ya, yang kerja tuh yang nyariin tanemin ini dia yang cariin, kita yang punya kebun tuh nggak tahu apa dah gitu ya. Nah itu namanya bukannya muzaro'ah, muhabarah gitu ya. Ya itu ya muhabarah tuh sama juga garapan dah gitu ya gitu ya. Nah muhabarah. Nah ini keduanya nih muzaro'ah dan muhabarah ini batilani, ini kerjaan yang batil, artinya nggak sah katanya akadnya. Kenapa? Linahyi anhuma, karena ada larangan ya, Rasulullah tuh larang nggak boleh begitu ya, karena kalau orang kerja tuh ya dia tanam apa tuh bibitnya dari yang apa yang punya kebun itu kan muzaro'ah. Nah dia yang kerja tuh jadi nggak boleh dibagi hasilnya gitu, hasil bagi dua. Nah yang kerja tuh jadi nanti dapat apa, dapat upah aja, upahin aja dah gitu ya, pemisil gitu ya. Nah atau muhabarah, kalau muhabarah kan ya yang punya kebun nggak tahu apa-apa kemudian tuh, nah yang kerja cariin bibit, dia yang punya bibit dia gitu, ditarik dah tuh punan mau tanamin apaan gitu. Nah itu hasilnya juga nggak boleh bagi dua gitu. Nah jadi nanti yang punya apa tuh, yang punya bibit tuh pohonan itu dia bayar sewa tuh sama apa kamu yang punya kebun gitu. Jadi kalau bagi hasil nggak boleh katanya gitu.
ya kan larangan. Nah tapi ada juga pendapat yang lain bilang wahta rasubuki kajam'in muta'wa akharina, ya, dan juga ini dan memilih pendapat ini oleh memilih Imam Subki ini dan seluruh dari ulama mutakhirin ini jawazuhuma, boleh keduanya, jadi boleh muhabarah dan boleh juga muzaraah hukumnya katanya. Nah ya wastadallu, mereka berdalil bi amali Umar, yaitu dengan kerjaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ahlal Madinati, dan penduduk Madinah gitu ya. Nah ya gitu. Jadi ada nih Imam Subki dan ulama-ulama lain tuh membolehkan muhabarah kayak muzaraah boleh gitu, karena Sayyidina Umar tuh pernah berbuat seperti itu di kota Madinah tuh gitu sama orang-orang Madinah katanya gitu ya. Nah wa alal murajjahi ya gitu ya, lau ya upridatil ardu bil muzaraati ya, kalau ya, dan menurut pendapat yang dimenangkan nih ya, yang dikuatkan, kalau upridatil ardu, kalau dipisahkan tuh tanah bil muzaraati dengan tanaman, fal mughallu ya lil maliki, maka hasilnya itu ya bagi pemilik gitu, artinya pemilik tanah gitu ya. Nah ya kalau dipisahin, wa alaihil lil amil ujratu amalihi, dan wajib si pemilik tanah itu membayar kepada si amil upahnya, upah kerjanya, wadawabihi atau kendaraannya tuh yang dipakai ya, buat ngeluku buat apa gitu. Ini kalau orang yang sawah nih gitu, wa alatihi itu, dan juga alat-alatnya ya. Jadi ada apa bayar upah atau bayar sewa tuh ya, kendaraan dan alat-alat kerjanya tuh ya gitu. Itu khususkan tanahnya muzaraah gitu ya, bilang nih muzaraah gitu ya. Muzaraah tuh ya berarti ya apa tuh ya, yang punya tanah itu ya punya bibit juga gitu ya. Nah jadi yang kerja itu dibayar upahnya tuh sama yang punya tanah tuh gitu ya. Dan juga upah apa tuh sewa apa kendaraan atau alat-alat yang dibutuhkan itu tetap dibayar sama yang punya kebun gitu. Nah gitu ya. Nah wa in upridatil ardu bil mukhabarah, kalau dikhususkan tuh tanah itu dengan muhabarah, kalau tadi muzaraah. Jadi muzaraah nih bedanya, kalau muzaraah tuh ingat kan bedanya. Jadi kalau muzaraah ya bibit dari yang punya kebun ya, yang kerja hanya kerja aja. Nah kalau muhabarah, nah itu yang punya kebun tuh hanya kebun doangan. Nah bibit itu dari yang kerja. Nah ini muhabarah. Nah jadi kalau dikhususkan nih tanah nih untuk muhabarah, falghulul lil amil, maka hasilnya itu buat yang kerja. Nah gitu, wa alaihi, dan atas si amil tadi, lima likil ardi, yang pemilik tanah itu ujratu misliha, yaitu bayar sewanya gitu ya. Nah gitu ya, sewanya gitu ya. Nah ya, jadi kalau tadi muhabarah ya, yang punya kebun ya dia pakai modal tanaman, nah yang kerja aja dia nggak dapat bagian kan, nggak boleh. Nah jadi dia dikasih upah aja. Nah kalau muhabarah yang punya kebun nggak mau tahu kan gitu ya. Nah si amil nih yang kerja ya dia nyari dah ya, itu mau tanemin apaan si bodoh dah kayak gitu. Nah teman dia wajib bayar sewa ya, tanah gitu ya. Gitu. Nah gitu ya, itu dibolehin katanya datu nih ya, sebagian ulama kita ini yang Imam Subki tuh ya. Nah pendapat ulama yang lain boleh katanya. Nah gitu ya, ujratul misli. Nah sekarang untuk supaya nggak masing-masing ini dah nih gitu jalan nih, watoriku ja'lil ghullati lahuma, jalan ya gitu menjadikan tuh hasil itu bagi keduanya
Ya, artinya nih ya kalau hasil daripada muhabarah atau apa muzaraah. Nah, sekarang tuh hasilnya boleh dibagi dua. Artinya yang punya kebun dapat, yang kerja juga dapat hasilnya. Nah, bagaimana tuh caranya? Gitu supaya nggak haram, karena tadi kalau pakai upah apa tuh bagi hasilnya bagi dua kan nggak boleh. Gitu ya. Nah, supaya itu boleh bagi punya kedua wala ujrata, dan yang kerja nggak kayak dibayar upah ya dari hasil aja. Nah, gimana tuh ayyaktarial amilu ya, bahwa nyewa tuh si yang pekerja nisfal ardi sebagian tanah winisbi badrin dengan sebagian ya apa tuh tanaman gitu ya. Nah, binis bil bajri itu. Nah, wanisbu amalihi, dan sebagian kerjaannya dia itu wanisbu mana fi'il ya mana fi'alatihi, dan sebagiannya daripada manfaat itu ya untuk membayar alat dia, alat-alat kerja. Au binis bil bajri, atau dengan sebagian daripada bibit itu. Nah, wayatabarra'u bil amili wal manafi'i, dan tabarruklah artinya dengan kerja sukarela dah tuh ya, dengan kerjaannya ya, dengan amalnya kerjaannya wal manafi dan manfaatnya. In kanal bajru minhu, kalau bibit ini dari si pengapa tuh penyewa tuh ya. Ya, yang kerja ya si amil. Pain kana minal maliki, kalau bibit itu dari si pemilik istajarahu binisbil bajri, maka dia mengupakan dengan separuh bibitnya ya. Nah, liyazra'an, untuk ditanam ya, lahu baginya tuh nisful akhar, bagian yang lain lagi minal bajri dari bibitnya, binisbil ardi sebagian tanah. Nah, wayu'i ruhu nisbahu, dan dia pinjam sebagiannya. Ini kalau cara untuk nggak masing-masing nggak keluarin duit kan, tadi kan kalau ini kan keluar duit nih ya. Jadi kalau muhabarah atau muzaraah ya, jadi kalau muhabarah atau muzaraah nih kan hasilnya nggak boleh bagi dua tuh ya, nggak boleh bagi si pemilik sama si kerja gitu ya, nggak boleh. Nah, jadi kalau umpama emang apa muzaraah ya, jadi hasilnya semua yang punya kebun. Nah, yang pemilik ya yang kerja diupain aja gitu. Nah, kalau muzaraah apa muhabarah, yang si punya kebun gitu ya nggak tahu apa-apa. Nah, si yang kerja nih, yang kerja dia yang modalin cari bibit apa semua. Nah, hasilnya nggak boleh ya dibagi dua gitu. Nah, jadi yang punya kebun ya dibayar sewa aja sama yang ya kerja nih gitu. Nah, sekarang supaya jalan bisa dapetin nih, yang pemilik bisa ngerasain tuh hasilnya tanamannya. Nah ya, hasil tanaman. Nah, yang nanem juga bisa ngerasain kan gitu. Nah ya, dalam begini gimana? Nah, jadi caranya tuh katanya saling-saling memberikan tuh ya separuh tuh daripada hasil yang dia tanam ya buat pemilik kebun gitu ya. Ini kalau umpama muhabarah gitu. Nah ya, nah nanti kalau dia mau apa tuh, nah yang separuhnya lagi jadi lewat dia dah tuh ya. Jadi masing-masing nggak bayar pakai upah. Jadi upah kerjanya itu hanya tabaruk aja dah, upahnya nggak dihitung dah ya. Itu apa kerelaannya aja upahnya apa kerjanya. Jadi nggak ada nilai upah gitu ya. Nah, itu kalau ya muhabarah. Nah, kalau muzaraah, nah jadi nanti sebagian tuh ya kebunnya itu hasilnya, nah itu dikasih sama yang kerja. Jadi yang kerja itu nggak dibayar upah, jadi dia ambil dari hasil nah ya tanaman itu gitu ya. Itu nggak ya, gampangnya begitu sebenarnya gitu. Nah, ini dibolehin gitu. Jadi dua-duanya nggak pakai ngeluarin ya upah gitu. Nah, kalau pakai upah kan udah kerja juga, udah punya gitu, ngupain juga kan jadinya gitu. Nah, mendingan begitu dah, bagi aja dah ya gitu. Jadi sebagian dikasih tuh, sebagian dia kasih. Jadi muhabarah sebagian hasilnya dikasih yang kerja. Nah, ya apa yang punya. Nah, yang kalau muzaraah sebagian dari hasil apa yang
ya dari muzaroat itu yang punya kebun, nah itu kasih kepada yang kerja gitu ya. Ya kalau istilah kita ya udah sarang paru aja dah gitu. Iya, tanemin tuh nanti hasilnya sarang paru gitu. Usianya berapa? Ya? Usianya berapa? Usia. udah kayak nakan ini. Iya, nah kan batasin. Gitu kan ada batas ya, gitu batasin gitu. Ya, supaya jadi dia kan berarti kan udah sampai sini habis. Nah, ntar baru mulain lagi gitu, jangan itu. Hanya tanamannya tuh jadinya mesti yang ada bemusin gitu. Ya, jadi ada ininya udah boleh, udah habis nih waktunya, udah dah nyampe sini aja, nggak terusin. Nah, ntar kalau mau terusin lagi, akad lagi dari semula gitu ya. Nah, jadinya itu kan nggak nyambung. Kalau emang nggak begitu kan nyambung terus. Iya, iya kayak gitu kata-kata. Iya gitu. Nah kalau enggak itu suruh ngurusin, nah terus satu ngurusin itu nggak ada pakai batas. Nah selama dia itu di bertanah, giliran kita mau jual, dia minta ganti rugi, ya gantiin. Ya ada nggak ada milik dia kan? Iya karena dia udah merasa keamanan juga kita ngasih nggak tanpa batas. Ini kita batasin dah ya. Jadi buat yang kerja, nah ya kita batasin sampai ya berapa tahun berapa ini habis gitu udah gitu ya. Nah nanti kalau mau nyambung lagi ya dari semula lagi gitu. Ini kalau kita nggak boleh apa tuh nggak boleh terus-terusan gitu. Yang apalagi kita zaman kita sekarang gini. Ya gitu ya udah kadang kita suruh tempatin ya udah dikenakan. Gitu terus satu gitu. Nah bisa tuh ya, ini masalah ijarah babun fil ariyati, nanti masuk kepada masalah pinjem nih, pinjem barang ya. Sampai sini wallahu a'lam. Malam Jumat besok ya, kalau punya waktu ya ke rumah ya, gitu ya kita ada acara ini ya tahlilan haul lah ya sekalian itu habis yang isya. Ya, yang isya dulu dah di masjid sini gitu ya, nanti ke rumah sono ya malam Jumat besok ya kita mau bikin haul dua guru nih ya, Kiai Sapi'i Hazami dengan Kiai Sapi'i ya Bakat Majak Cikampek ini pas waktunya ya bareng ya. Jadi Kiai Sapi'i Cikampek dia meninggalnya kemarin tanggal 1 November gitu. Nah Kiai Sapi'i Hazami ya tanggal 9 Rabiul Tsani ya, tanggal 9 Rabiul Tsani jatuhnya malam Sabtu. Jadi kita majuin aja ya, jadi malam Jumat gitu ya, karena kita ada pengajian tuh malam Jumat gitu ya. Nah ya, jadi yang satu kita majuin, yang satu kita mundurin, jadi ketemu dah gitu gitu ya. Kita ya ini watabaruk kita gitu ya. Emang setiap setiap ada waktu begini emang ya saya selalu ini bikin gitu dah ya, secara ya kita setulahan kita aja dah ya buat ngingetin kita ngambil tabaruk kepada ya guru-guru kita ini gitu ya. Nah ya mudah-mudahan ya dengan ya kehadiran kita ya kita hadiah arwah ya nanti kita sana ya. Jadi ntar kita hanya sekedar baca yasin doangan sama arwah udah ya habis bayang isya dah waktu ya nggak terlalu malam kita itu kita kumpul lah ya, karena kita ngarepin apa tuh ya keberkahan dari dia aja ya, kita tawasul ya kita hadiahkan ya baca yasin baca ya arwah. Nah kita hadiahkan pahalanya buat mereka insyaallah ya, mereka tuh kan kembaliin lagi sama kita nih gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang ya mempunyai wijahah, mempunyai nilai di sisi Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan kita ini ya yang punya waktu gitu ya, nanti malam Jumat dah ya. Jadi habis bayang isya ya kita ya 7:30 dah udah selesai kan bayang isya ya 7:30 ya, sekarang Anissa jam 7-an nih ya gitu ya. Nah ya 7:30 dah ya, kita enggaknya gitu ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan
sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.